kita membuat jurnal itu kita diajarin dulu tentang latar belakang gitu ya, latar belakang suatu masalah gitu kan. Lalu nanti diajarkan juga beberapa materi-materi yang berkaitan dengan uh, apa prodi masing-masing gitu. Lalu nanti juga diberikan pemahaman menuju pada bab 2 teori-teori. Jadi itu kalau kalau masih di semester 1 gitu ya, semester 1 itu biasanya teori-teori gitu, membahas masalah bab 2. Jadi kita dikencangin teori-teori gitu. Lalu nanti di bab 3, di semester 3 baru itu kita membahas tentang latar belakang masalah gitu kan. Semester 4 baru masuk ke bab 3 metode penelitian. Tapi ini begitu masuk, ada beberapa dosen yang menjatuhkan tugas. Apabila teman-teman memang merasa keberatan ya dengan tugas-tugas yang memang belum bisa dipahami, silakan gitu ya, silakan untuk berembuk dengan dosen tersebut gitu kan. Kita sebagai mahasiswa ya, jadi udah nggak perlu takut lagi apabila ada sesuatu hal permasalahan yang tidak bisa diselesaikan bersama-sama, tidak bisa diselesaikan dengan pribadi, dicoba dengan teman, lalu dicoba dengan bersama-sama berembuk dengan dosen tersebut gitu ya. Dan nggak perlu takut dalam hal tersebut, dalam hal ini gitu. Karena memang juga ada adab-adabnya dalam belajar gitu. Di semester 1 harus bagaimana, semester 2 harus bagaimana, semester 3 bagaimana gitu. Jadi apabila mahasiswa dipaksakan gitu ya, itu juga kurang bagus gitu. Misalkan contohnya gini ya, misalkan eh, Hani nih misalkan, Hani saya tugaskan, Hani sekarang tolong tuh banyak tamu gitu ya, tolong masak gitu ya. Mas Hani kan nanya ya, masak apa Bu gitu kan. Ya udah masak apa kek, pokoknya masak, ada masakan tuh di meja gitu kan. Nah, pasti bingung kan kendala-kendala yang dihadapi oleh Hani gitu, mungkin oleh mahasiswa ya. Ketika tiba-tiba tolong cari makalah, tolong buat jurnal. Pasti kan kalian tuh berpikir mau bikin jurnal apa, mau bikin apa-apa gitu karena kan memang belum ketemu suatu judul suatu bentuk gitu kan. Kalau misalkan saya suruh Hani masak sayur sop gitu kan, pasti Hani nanya ya bahannya apa Bu, oh ya bahannya kita masak sop apa ya, kan ada banyak jenisnya ya, ada sop Iya. tahu, ada sop ikan, ada sop sayur gitu kan, pasti nanti Hani ini nanya lagi gitu. Jadi kita bimbing kan, oh enaknya enaknya sop apa nih yang bisa dipahami Hani gitu. Sop sayur Bu gitu kan yang ada wortelnya gitu kan, bukan sop kan ada sop kimlo gitu kan macam-macam ya. Yang saya pahami sop sayur Bu, oh ya silakan sop sayur nanti bahannya ini. Kan enak kalau kayak gitu ya, pertama di awal sebelum kita disuruh masak gitu. Nah tapi kalau tiba-tiba kalian disuruh misalkan Hani masak tuh sayur gitu kan, pasti kan nanya apa tuh pokoknya udah ada masakan di meja ini gitu kan. Mau masak apa Bu? Ya udah apa aja kek, masak apa kek, seketemunya gitu kan. Otomatis kan ada rasa takut, ada rasa khawatir gitu ya, ada perasaan bingung gitu di antara teman-teman semua apabila mendapat tugas yang belum teman-teman bisa pahami gitu. Nah, itu yang saya tidak inginkan di perkuliahan selama teman-teman berkuliah di Unimar. Apabila teman-teman merasa ada perasaan takut, khawatir, tidak bisa menyelesaikan sampai finish, silakan diskusikan itu ya, baik dengan teman atau dengan dosen, dosen yang kira-kira menurut teman-teman enak nih diajak ngomong gitu ya, dengan siapapun, apalagi dosen mata kuliah tersebut gitu. Kan seperti seperti itu kan, eh, apabila tiba-tiba disuruh masak, mending kalau ketika disuruh masak dikasih uangnya gitu. Ini mah enggak, pokoknya harus ada masakan di gitu kan. Mending kalau dikasih apa tuh rincian ya, misalkan masakannya ini gitu. Masih mending kalau misalkan disuruh sayur sop, tempe, bumbunya ini segala macam tuh enak. Tapi kalau tiba-tiba disuruh otomatis gitu. Sama hanya ikut misalkan tolong cari makalah, pokoknya makalah ini aja, pokoknya begini begitu gitu. Itu sama kan, timbul rasa khawatir, timbul rasa bingung, timbul rasa kesel gitu ya. Jadi perkuliahan tidak seperti anak PAUD ya. Kalau PAUD kan tidak bermakna gitu, tidak menyenangkan kalau bahasa kita ya. Jadi pembelajaran tidak menyenangkan. Padahal walaupun kita sebagai seorang mahasiswa ya, baik di jenjang SD, SMP, SMA dan perkuliahan itu memang dianjurkan adanya pembelajaran bermakna. Jadi pembelajaran bermakna itu untuk siapapun gitu. Kalau bisa kita tuh belajar itu memang menyenangkan walaupun memang ada tugas-tugas berat, tapi tugas-tugas tersebut tidak membuat kita bingung gitu ya, tidak membuat kita apa tuh ketakutan, timbul rasa khawatir gitu. Kecuali teman-teman yang tidak masuk dalam perkuliahan itu, misalkan si dosen sudah memberikan step-step gitu ya, bahan-bahan itu untuk belajar.
tapi kitanya nggak masuk terus. Itu berbeda ya antara mahasiswa yang sudah diberikan pemahaman tapi tidak menyimak dengan mahasiswa yang masuk tapi si dosen ini memberikan apa namanya memberikan pembelajarannya kurang bisa disimak gitu. Itu lebih baik teman-teman saling apa tuh mengutarakan hal tersebut ya. Kalau bisa apabila termasuk dengan saya gitu, apabila ada materi saya yang kurang teman pahami gitu ya, harus bagaimana nggak apa-apa gitu, konsultasi aja gitu. Syukur-syukur saya bisa menjelaskan pada materi berikutnya atau mungkin kita video call itu lebih bagus gitu. Karena kan kita hidup manusia itu belajar untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya, bukan bukan untuk mencari jabatan atau untuk mendapatkan nilai gitu. Kadang-kadang ada mahasiswa yang berupaya untuk bisa memahami semua pembelajaran gitu. Karena kalau kalau pembelajaran bisa kita pahami itu berkaitan dengan hidup kita gitu ya. Hidup kita semakin banyak ilmu, maka Allah akan semakin meningkatkan derajat kita di situ gitu. Untuk teman-teman semua. Baiklah itu pembukaan dari saya. Hanya sebagai pembukaan ya teman-teman. Mungkin mudah-mudahan teman-teman apabila ada hal yang nggak mengerti silahkan ditanyakan nanti ya di akhir sesi materi kuliah hari ini. Baiklah kita sudah membaca Bismillah ya. Sama-sama kita baca doa. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai materi tentang pendidikan alternatif ini kan karena saya apa banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke di Japri gitu ya saya ya dari teman-teman terutama yang bekerja gitu. Jadi saya memasukkan materi ini bersamaan sama teman-teman semua. Baik, ini ada video. Nanti jika teman-teman melihat video tersebut ya, ini mungkin ini memang saya ambil untuk guru TK, tapi mungkin nanti akan saya jelaskan lagi. Diambil untuk semua sebagai seorang guru ya. Saya off cam karena kalau on cam tuh agak agak sulit apa ininya sinyalnya. Ini gimana ya untuk ngilangin ini? Sebentar ini kok tiba-tiba stuck ya? Oh ya, alhamdulillah udah mulai bisa. Komuter ya. Jangan jadi guru TK kalau kamu suka sama anak kecil. Hai, ini Vicky, lebih friendly channel dari kita dan parenting consult lebih dari 10 tahun di Jerman. Kalau alasan kamu jadi guru TK karena anak lucu, imun, atau polos, udah deh langsung aja resign. Karena mengajar anak-anak itu lebih dari sekedar suka. Jadi guru TK itu penuh dengan tantangan. Mereka sudah diatur, bisa tantrum, dan mereka punya kebutuhan masing-masing yang harus kamu penuhi. Itulah kenapa seorang guru TK harus menguasai 3 keterampilan. Pertama, regulasi emosi untuk tetap tenang meski anak sedang takut. Kedua, kesabaran untuk menghadapi perilaku mereka yang menantang. Dan yang terakhir, konsistensi dan disiplin untuk menjaga rutinitas dan memberikan batasan yang jelas kepada mereka. Kamu udah terlanjur jadi guru, coba deh latih 3 skill ini dan lihat bisa dalam cara kamu mendidik anak-anak di kelas. Nah, tadi tentang skill ya. Teman-teman ada yang bisa jawab kira-kira jawabannya apa? Kita main tebak-tebakan sebelum mulai. Tebak gambar. Pura-puranya A-nya menjadi I, bulunya menjadi K, huruf B-nya ada huruf M. Kurikulum pendidikan. Ini kendi ya, menjadi P. Kalau teman-teman nggak tahu nih gambar apa, silakan ada yang bisa jawab. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan, Ibu. Kurikulum pendidikan. Pinter-pinter ya. Ya betul, kurikulum pendidikan. Selanjutnya, ini mah yang gambarnya cuma sedikit. Kita coba ke gambar yang lebih banyak. Nah, ini ada yang tahu.
Gembok jadi tembok. Ini ceritanya orang berak jadi L, R-nya jadi L. Yuk. Najwa kayaknya udah tahu nih. Tembok, belak, belakang, tembok belakang. Bu. Ya, terus Belakang, tembok belakang. Gedung olahraga. Belakang kampus. Itu Gedung, apa gedung ya? Gedung ya, Bu? gedung olahraga ya, Bu. Gedung Tembok olahraga. Tembok belakang gedung olahraga hampir ambruk. Ya, Iya, ambruk. betul itu. ya betul. Sambil ini ya, sambil ambil apa? Sambil kita relax dulu ya, berpikir yang lain sebelum kita berpikir tugas-tugas UAS. Jadi apa tuh? Tembok Belakang tembok belakang gedung olahraga. Ini kan olah bola jadi hampir olahraga ambruk. hampir ambruk ya, benar bahan. Baik, kita mulai di perkuliahan tentang pendidikan alternatif. Sebentar. Nah, ini kita mengenal tentang pendidikan gitu. Pokoknya ada yang di chat Zoom. Ya, nggak apa-apa yang off-cam. Alhamdulillah ya, walaupun off-cam masih mau hadir gitu ya. Mudah-mudahan ikut masih mendengarkan juga ya, bisa menyimak. Jadi tidak disalahkan gitu ya. Tidak disalahkan, artinya dalam arti saya udah mencoba menjelaskan, tapi teman-teman mau mendengarkan gitu. Walaupun nggak ngerti, baru bisa ditanyakan dan bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Saya tuh hadir tapi nggak ngerti-ngerti dan dikasih tugas tidak bisa, saya tidak bisa gitu, apalagi tidak sesuai ya. Kalian belum belajar metode penelitian, belum belajar tentang apa tuh latar belakang, tiba-tiba sudah disuruh membuat jurnal gitu. Kalau nanti ada materinya ya, materi khusus kayak gini kan materi tentang teori-teori gitu. Belum masuk ke metode penelitian seperti kualitatif, kuantitatif, terus apalagi ya yang hitung-hitungan itu apa ya? Sain apa ya? Kayak nak bilang sain, hitung-hitungan itu yang semester 3 udah belum ya? Kayak medium, Statistika, ya Bu. statistik. Saya ingat huruf S-nya doang. Statistik. Nah, itu kalau udah belajar statistik, nah barulah masuk jurnal. Kalau belum belajar statistik ya berarti belum bisa buat jurnal gitu. Karena kan memang berkaitan yang antara statistik dengan metode penelitian nantinya baik kualitatif maupun kuantitatif gitu. Nah, ini tentang pendidikan gitu. Jadi bagi teman-teman bahwa pendidikan itu merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada pada masyarakat. Jadi pendidikan itu menunjukkan pada suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Nah, jadi di sini tuh diartikan bahwa semua manusia itu adalah sebagai guru gitu. Karena dia bisa mendidik terhadap orang lain gitu ya. Jadi sudah tertanam bahwa diri kita itu sebagai seorang guru. Kalau dalam Al-Quran kan bahwa setiap manusia itu menjadi seorang khalifah ya, baik khalifah anak-anak sendiri, baik khalifah dengan teman gitu kan, baik seorang khalifah di masyarakat gitu. Intinya bahwa 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 kita apabila sudah berhubungan pembinaan terhadap orang lain ya, itu berarti kita tuh sebagai seorang guru gitu. Di situ sudah ada, apalagi teman-teman sudah berkuliah di pendidikan, jadi otomatis teman-teman eh, menjadi seorang guru dalam artian eh, orang yang melakukan pembinaan terhadap orang lain, sudah melakukan pendidikan gitu. Nah, di pendidikan alternatif ini, jadi kalau pendidikan alternatif ini pendidikan yang teman-teman itu bisa, wah aku ada alternatif lain, pengen ke sini, pengen ke situ gitu. Jadi apakah pendidikan alternatif itu gitu? Jadi pendidikan alternatif ini merupakan suatu program pemberdayaan peserta didik gitu ya.
peserta didik yang dirancang dengan cara yang berbeda untuk berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi di pendidikan formal. Jadi pendekatannya lebih bersifat individual ya. Perhatiannya lebih besar diberikan kepada peserta didik. Sebentar saya jawab telepon. Nggak ada suaranya Bu Niken. Halo. Lagi nelpon Bu Nikennya. Oh, itu Neko. Ya Pak Atma baru masuk ya. Saya lagi nelpon. Oh, Dan nerima saya tadi telepon asik dulu. banget tadi pembahasannya. Masa nggak dengar, saya bilang saya terima telepon dulu ya, kan saya bilang gitu. Baik teman-teman ya, tadi pendidikan alternatif ya merupakan suatu program pemberdayaan peserta didik yang dirancang dengan cara yang berbeda ya untuk berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi di pendidikan formal. Jadi pendekatan alternatif ini lebih bersifat individual, perhatiannya itu lebih besar diberikan ke peserta didik dan orang tua atau keluarga. Jadi pendidikan dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman. Dengan adanya pendidikan alternatif, maka masyarakat memiliki banyak pilihan untuk anak-anaknya agar mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Jadi pendidikan alternatif ini menjadi bagian yang menarik untuk dapat membangun masa depan Indonesia dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas gitu. Jadi sama ya seperti teman-teman tadi gitu ya, bahwa kita itu sebagai seorang guru dan guru itu memiliki beberapa alternatif. Alternatif di slide berikut ini ya, kita lihat. Nah, jadi kenapa sih ada pendidikan alternatif ya, latar belakang gitu. Jadi kita kalau membuat makalah terus ada latar belakang ya kan. Di materi-materi saya juga ada latar belakang ya. Latar belakang suatu kenapa ada materi ini, kenapa harus begini gitu kan. Ketika kalian membuat judul kan juga sama ya. Latar belakangnya apa sih, kita ingin meningkatkan sesuatu gitu kan. Latar belakangnya ada apa aja sih seperti ini gitu. Nah, tadi kan udah dibahas yang pertama bahwa latar pendirian pendidikan alternatif ini latar belakangnya yaitu pertama adanya ketidakpuasan kurikulum yang sudah ada di sekolah gitu. Dan ketidakpuasan terhadap sistem yang sudah ditentukan. Jadi ada kan beberapa temannya yang misalnya kita punya anak sekolah sudah bersekolah, maksudnya sudah bersekolah, tiba-tiba dia kurang suka dengan kurikulumnya gitu ya. Misalkan dia lebih nggak suka dengan pembelajaran konvensional, pindah ke sentra, atau enggak mungkin di sentra kurang sesuai dengan kurikulumnya, dia pindah ke tempat pendidikan alam gitu ya. Lalu adanya faktor ekonomi dan lingkungan gitu. Misalkan lingkungannya di sini lingkungannya misalkan lingkungannya kurang agamis gitu ya, pindah ke lingkungan yang agamis. Kalau enggak lingkungannya di sini kurang bagus ya, misalkan anak-anaknya berbicaranya banyak yang kotor-kotor dan orang tuanya tidak menghentikan ke tersebut, pindahlah ke tempat lingkungan yang lebih baik. Terus adanya karena berpindah-pindah gitu alternatif ini. Jadi karena berpindah-pindah dia tidak sampai pemahaman terhadap suatu materi, maka dia pindah ke pendidikan alternatif. Lalu adanya pembulian gitu ya. Misalkan di sekolah ini dia takut menghadapi pembulian, orang tuanya khawatir nanti anaknya diapa-apain di sekolah nih gitu. Maka dia melakukan pendidikan alternatif. Lalu karena adanya pekerjaan, lalu adanya kondisi kesehatan, misalkan seperti dia mengalami ABK ya, atau dia mengalami apa tuh bahasanya apa ya, saya lupa nih, tapi dia tuh cacat gitu, disabilitas ya, misalkan dia mengalami disabilitas ya, disabilitas karena akhirnya dia melakukan pendidikan alternatif. Lalu pendidikan alternatif itu seperti apa? Baiklah kita lihat.
di slide berikutnya. Jadi ada dua pendidikan yang berbeda, yaitu yang kita sebut biasanya sekolah, yang kedua pendidikan. Nah, kalau pendidikan ini sebetulnya secara luas ya, jadi beda antara sekolah dan pendidikan. Jadi ada kan yang misalkan ada suatu sekolah namanya misalkan pendidikan tahfiz atau pendidikan berkarakter, dia bukan sekolah gitu. Jadi ada lembaga yang menyebutkan sekolah, ada lembaga yang tidak menyebutkan sebagai suatu sekolah, tapi sebagai suatu pendidikan. Lalu apa bedanya sekolah dengan pendidikan, gitu kan? Jadi kenapa tugas ini tetap saya berikan kepada teman-teman yang bekerja gitu, yang bukan sebagai guru gitu. Karena di sini dari prosesnya itu ada pendidikan dan ada sekolah gitu. Apa sih bedanya pendidikan dan sekolah gitu ya? Nah, pendidikan adalah proses pembelajaran yang dapat berlangsung di mana saja. Itu kalau pendidikan. Sedangkan kalau di yang namanya sekolah, itu sekolah itu harus ada gedungnya gitu. Kalau yang namanya sekolah harus ada gedungnya, sarana dan prasarananya, ada alat-alatnya gitu kan. Itu yang dikatakan sebagai sekolah. Lalu yang kedua, kalau pendidikan itu mencakup di berbagai lingkungan gitu. Sedangkan kalau sekolah merupakan salah satu lingkungan pendidikan. Jadi pendidikannya tuh di tempat itu aja gitu kan. Misalkan bersekolah di SD 04 gitu ya. Ya udah di situ terus kan di gedung yang sama gitu. Tapi kalau pendidikan bisa di berbagai lingkungan. Bu, bosen Bu, kita di sini pindah yuk ke tempat lain gitu ya. Gitu. Kita kita belajar di sana aja bisa pindah-pindah kalau pendidikan. Tapi kalau sekolah ya di kelas 4 ya itu terus gitu. Beda dengan pendidikan ya, yang alternatif ini. Lalu yang ketiga, kalau sekolah itu cenderung pada fokus pembelajaran yang terstruktur dan mengikuti kurikulum yang telah ditentukan. Misalkan kayak pemerintah membuat kurikulum merdeka. Oh, saya pengennya kurikulum yang lain gitu. Saya maunya kolaborasi antara kurikulum merdeka dengan kurikulum ke-13 itu. Itu nggak ada masalah. Mungkin saya berpedoman pada kurikulum merdeka Bu, tapi saya punya kurikulum tersendiri gitu ya. Ada kurikulum Montessori, kurikulum Reggio Emilia, kurikulum Frederick gitu kan, ada model biasa dan segala macam. Itu tidak jadi masalah, itu disebut sebagai pendidikan. Oh, saya pengen pendidikannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Saya nggak mau ngikutin pendidikan pemerintah itu karena di Al-Quran itu udah lengkap gitu ya kurikulumnya. Silahkan gitu, itu disebut sebagai pendidikan. Nah, kalau sekolah sudah terikat oleh kurikulum yang telah ditentukan. Lalu yang keempat, kalau sekolah itu menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Jadi teman sebaya ya, kalau sekolah. Jadi kalau misalkan sekolah di kelas 1 ya usianya rata-rata usia 6, 7 gitu kan ya. Nah, kalau di kelas 2, 7 dan 8 usianya itu teman sebaya gitu. Nah, kalau di PAUD kelompok A itu rata-rata 4 sampai 5 tahun. Kelompok B 5 sampai 7 tahun. Berarti kan teman sebaya dan guru. Nah, kalau di pendidikan itu enggak gitu. Dia tuh lebih luas gitu. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat ya gambar-gambarnya. Mungkin kalau cuma diomongin teman-teman, kalau yang tipe model visual kayak saya tuh nggak kebayang gitu. Di kelas ada anak usia sekian gitu ya. Kok misalkan di kelas 1 ada usia yang umur 5 tahun, umur 8 tahun gitu ya. Bahkan ada yang kecil gitu. Itu disebut sebagai pendidikan. Berarti pendidikan itu sama seperti di rumah. Di rumah misalkan punya anak 3 gitu ya. Kan beda-beda ya, ada yang 2 tahun, 6 tahun, 8 tahun, ada yang masih SD, ada yang udah TK, ada yang udah SMP. Ya, itu sama kayak di rumah gitu ya. Itu disebut sebagai pendidikan gitu ya. Jadi kalau pendidikan itu lebih luas, jadi nggak harus teman sebaya gitu ya di pendidikan tersebut. Lalu di sekolah itu dapat menjadi bagian kalau di nomor 5 ini, jadi kalau pendidikan itu prosesnya belajar berlangsung seumur hidup gitu ya. Jadi bisa dikatakan naik kelas gitu ya, bisa dikatakan naik kelas juga atau naik tingkat gitu. Tapi kita bisa di situ terus gitu ya. Kayak misalkan kayak pesantren itu bisa di sana terus gitu kan. Sampai kita sampai semaunya kita gitu ya. Diteruskan kemana gitu. Tapi kalau di sekolah enggak gitu. Habis kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, lalu nanti naik ke SMP, naik ke SMA. Jadi ada jenjangnya gitu. Terbatas. Dia udah selesai kelas 6 ya udah pindah gitu. Udah sekolah gitu ke SMP. Lulus SMP ya udah pindah gitu ke SMA. Nah, kalau pendidikan enggak gitu ya.
seperti halnya kita di rumah gitu ya. Kalau di satu rumah itu kan walaupun ada kita punya anak yang SD, punya anak SMP, punya anak SMA, tetap di satu rumah gitu kan. Dan berlangsung seumur hidup kita apabila kita sebagai orang tua yang memberikan pembelajaran. Tiba-tiba kok berubah ke sini ya. Nah, baik selanjutnya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Saya berikan gambaran kepada teman-teman. Nah, ini contohnya. Nah, ini kalau contoh yang sekolah, teman-teman tahu sekolah kan, sekolah itu berarti dia di dalam gedung, ada lembaga, ada sarana dan prasarana. Sedangkan kalau pendidikan bisa di mana aja ya, nih kalau yang kita lihat kan di India nih, kebetulan fasilitasnya kurang gitu ya, fasilitas sekolah, jadi bisa melakukan pendidikan di mana aja gitu kan. Nah ini kan kalau di sekolah usianya sama ya, usianya ini rata-rata misalkan dia kelas 4 SD ya usianya berarti sekitar 10 tahun sampai 11 tahun gitu. Nah kalau pendidikan tuh enggak terbatas gitu. Bisa ini ada nenek-nenek, ada anak kecil gitu ya, ikut sekolah gitu. Ini ceritanya belajar bahasa Inggris gitu kan. Belajar bahasa Inggris gitu kan tentang apa tuh namanya dilakukan oleh jadi kebanyakan itu bersifat sosial gitu ya, kalau pendidikan. Sedangkan kalau sekolah itu biasanya menjurus kepada bisnis gitu kan, kepada bisnis, kepada suatu usaha gitu kan. Dan kita berharap bisa mendapatkan lebih gitu ya. Ada yang namanya gaji gitu kan, ada yang namanya SPP gitu kan, karena memang kebutuhan saling silang. Tapi kalau di pendidikan itu kita bisa bersifat sosial gitu ya. Seperti halnya saya itu saya sering melakukan webinar-webinar misalnya kepada guru-guru PAUD, unik kan pengen belajar, udah oke belajar gitu ya, tapi serius itu walaupun tidak dimintai biaya spesial pun gitu ya. Ketika kita melakukan webinar terhadap guru-guru PAUD, alhamdulillah sekarang udah ada offline ya, udah ada online gitu. Jadi online itu menolong guru-guru PAUD se-Indonesia apabila mereka ingin belajar gitu ya, ingin mendapatkan ilmu lebih, kita bisa sama-sama saling saling silang gitu ya, saling belajar gitu. Karena walaupun saya sebagai dosen di sini, saya juga tetap masih belajar gitu. Karena kan sebagai manusia itu ilmunya terbatas ya. Jadi kebetulan saya juga nggak hanya memahami ilmu pendidikan gitu. Jadi ya itu, jadi jeleknya saya kadang saya susah berkata-kata gitu karena memang banyak yang saya pelajari gitu. Saya pengen belajar bahasa Jerman, saya pengen belajar bahasa Prancis, saya pengen belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, sehingga saya jadi belepotan dan daya ingat saya juga mulai berkurang gitu ya. Karena ada bahasa-bahasa yang pengen saya pelajari juga gitu. Lalu selain pendidikan, saya pengen belajar ilmu pertukangan gitu kan. Saya senang dengan menjahit, saya senang dengan memasak gitu. Jadi masih banyak yang sebagai manusia itu kurang gitu ya ilmunya gitu. Karena sebagai manusia memang banyak hal ya. Kadang pengalaman saya berbeda dengan pengalaman teman-teman yang lain. Mungkin saya tiba-tiba memberikan keputusan kurang mungkin kurang bijaksana gitu ya. Ya tadi berdasarkan memang pengalaman saya juga kurang. Mungkin teman-teman memiliki pengalaman yang apa tuh yang lebih baik dari saya sehingga teman-teman tuh lebih dewasa dari saya gitu. Itu yang saya juga ingin belajar dari hal tersebut. Nah, jadi seperti ini ya kalau namanya pendidikan. Ya, pendidikan itu bisa dilakukan beberapa orang gitu kan. Baik nggak harus teman sebaya, sedangkan kalau sekolah teman sebaya. Ini seperti halnya bapak-bapak ya, dia bukan seorang guru tapi dia bisa memberikan pembelajaran, dia belajar baca gitu ya kepada seorang anak, memberikan belajar baca baca suatu kehidupan gitu kan. Jadi kalau pendidikan itu bukan hanya yang tadi saya bilang tidak berdasarkan kurikulum gitu ya, tapi bisa dari mana aja gitu kan kalau pendidikan. Nah selanjutnya jadi seperti ini. Ini pendidikannya dan sekolah. Jadi ya, kenapa dibilang pendidikan itu bisa seumur hidup? Contohnya di perguruan ya. Saya ambil perguruan silat ini biar teman-teman paham gitu. Kan kalau di SD gitu ya, SD kan terbatas ya. Udah SD ini kayaknya nih yang tengah nih SD ini nih mirip ini nih, mirip parafel nih. Boboho kayak parafel kecil ini. Saya foto nih, saya ambil fotonya gitu. Ketika upacara gitu. Ini terbatas kurikulum ya. Udah selesai SD kelas 6 udah selesai keluar gitu. Tapi kalau perguruan silat kan masih ada tingkatan ya. Ini kan pendidikan juga ya. Maksud dengan perguruan silat atau pokjar ya. Pokjar juga sama paket C, paket A gitu. Itu dikatakan dengan pendidikan. Ini juga sama ya ketika anak-anak yang terkena musibah ya, kita dalam kondisi perang atau kondisi apa tuh
eh, kayak kemarin ya kondisi longsor gitu kan, ya jangan sampai terjadi di tempat kita ya, atau mungkin dari kondisi banjir kan otomatis pendidikan mereka butuh pembelajaran gitu ya. Mereka beberapa anak masih ingin belajar, mereka melakukan pendidikan gitu. Nah, karena kurangnya terbatasnya guru gitu ya, sehingga mereka bisa belajar terus menerus gitu. Kebetulan gurunya juga ilmunya luas ya. Betulnya kita di pendidikan silat gitu nih. Itu pendidikan silat nih kayaknya Mbak Hani nih. Mbak Hani ikut silat kan di sini. Gitu kan. Ikut silat di sini. Jadi itu yang atau sekolah tahfiz itu ya. Sekolah tahfiz juga sama, itu pendidikan juga ya. Dia tidak mengatakan sekolah, tapi misalnya pendidikan tahfiz atau pendidikan Al-Quran atau pendidikan sekolah alam. Nah itu bisa bisa tidak terbatas itu. Kita yang masih ingin belajar terus menerus ya. Contohnya di Mesir itu. Itu di Mesir itu pendidikan juga walaupun mereka sudah S1 itu tetap ada tuh yang namanya majelis ilmu gitu. Jadi di majelis ilmu tersebut siapapun boleh hadir di tempat majelis ilmu tersebut gitu. Kita mau belajar hadis, Quran segala macam gitu kan sampai seumur hidup nggak jadi buat mereka nggak jadi masalah selama si guru masih hidup dan masih memberikan materi gitu ya. Seperti halnya saya memberikan webinar gitu ya. Ayo kita mau lanjut hayu, mau udahan hayu, saya bilang gitu kan. Jadi nggak terbatas ya, nggak terbatas, nggak ada kelas-kelasnya. Kita belajar sepanjang hayat. Kalau di namanya pendidikan. Nah, bagi teman-teman juga di sini yang bekerja ya mungkin bisa paham ya apa yang masuk pendidikan, apa yang masuk sekolah. Nah, walaupun ini pendidikan silat, silat juga mempunyai kurikulum, yang artinya dia tuh juga ada tahapan gitu ya. Karena saya pernah ikut karate waktu kecil, jadi kurikulumnya memang berbeda ya. Kurikulum itu misalkan kita naik level 1, jadi dari bannya nih kelihatan nih, masih ban putih gitu ya, oh masih berarti dia masih rendah, lalu ban kuning, jadi dilihat tingkatan mereka tuh dilihat dari ban pinggangnya gitu kan. Kalau pelajaran silat, jadi udah ban hitam, udah ban apa. Nah kalau di tahfiz, saya juga pernah ikut ya sekolah-sekolah tahfiz atau belajar ilmu Quran gitu ya, belajar baca gitu ya, belajar kiroah gitu, itu kan juga tidak berdasarkan usia. Misalkan uh, saya udah tua nih, apa nggak pantas nih masuk ke ikro 1 gitu kan, ikro 2 aja nggak juga gitu kalau di pendidikan. Nah kalau pendidikan itu misalkan saya masih belum bisa baca walaupun usia saya sudah 50 dan nenek-nenek gitu ya, tetap itu dimasukin tuh ke ikro 1 atau kira 1 gitu, atau di kira 2, jadi terus sampai kita bisa sampai sampai si gurunya itu apa tuh sampai si organisasi itu nggak ada gitu, sampai organisasi itu bubar. Tapi kalau organisasi masih ada, kita bisa lakukan seumur hidup gitu. Nah, teman-teman yang bekerja juga mudah-mudahan bisa paham, walaupun kita bekerja kita sebagai guru ya, itu kita berupaya sebagai seorang pendidik, baik anak sendiri, baik anak tetangga gitu ya, baik dengan misalnya anak kita udah besar nih, kita berupaya gitu ya. Nah, itu kalau bisa ya, sebagai di sini ada calon ibu ya, sebagai calon ibu itu kalau di luar negeri seperti halnya di Finlandia gitu ya, atau di beberapa negara-negara Eropa, setelah lulus SMA gitu ya, itu pasti mereka mendapatkan apa tuh pembelajaran tentang bagaimana mendidik gitu, bagaimana persiapan menjadi seorang ibu, seorang ayah gitu ya, seperti itu. Nah, itu kita dipertanggungjawabkan ya sebagai seorang ibu atau seorang ayah ya, bertanggung jawab atau sebagai manusia gitu. Kita kan makhluk sosial ya, saling saling membutuhkan gitu. Baik apabila kita sudah mencoba untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, ibarat kata ya kalau bahasanya mencoba untuk mencegah sesuatu atau memberikan suatu pembelajaran, misalkan eh, misalkan kayak dia mencoba untuk membimbing Triani misalkan itu kan otomatis ada maksudnya, ada tujuannya. Nah, kayak gitu itu juga nggak apa-apa dijadikan suatu modul gitu. Atau enggak ketika teman-teman di sini kan ada teman-teman yang tidak mengajar tapi sudah mempunyai prestasi ya. Ya, misalkan kayak kemarin membuat APE gitu kan, atau membuat kayak kemarin tuh kita kan nanti akan ada produk ya di ulang tahun Unimar ya, ulang tahun Unimar ada produk, itu bisa jadikan modul untuk teman-teman gitu. Bosnya sudah memberikan apa tuh namanya kepada orang lain dalam bentuk media sosial atau pembelajaran dalam bentuk apa tuh namanya
jadi nggak harus apa, seperti halnya contohnya gini, kita membuat konten ya. Nah, ketika kita membuat konten itu kan ada tujuannya, ada maksud gitu. Itu sama dengan kurikulum gitu sebenarnya. Apabila kita mencoba sesuatu pasti kita eh, ada sesuatu yang teratur. Misalnya gini, kalau kalau kita ingin konten kita laku ya, kita pengen punya konten nih. Konten misalkan saya ingin konten tentang apa tuh, tentang senam setiap pagi atau tentang tepuk-tepuk lagu dibikin konten gitu. Itu kan ada perencanaan kan. Nah, kalau konten tanpa perencanaan itu ibarat kata sama sebagai pendidikan. Pendidikan kalau tidak ada perencanaan itu ambiar gitu ya. Ibarat kata hancur gitu. Tapi suatu konten atau suatu pendidikan apabila ada satu perencanaan yang terbaik, maka dia akan sukses gitu loh. Seperti halnya kayak konten yang pernah saya lihat ya di TikTok tuh, yang seorang pemuda ya yang awalnya dia tinggal di tempat yang sempit gitu kan, terus dia membuat kontennya dia juga punya perencanaan. Oh, saya besok membuat ini besok membuat itu sampai dia membuat konten, dia tuh ngaku-ngaku, oh gue ganteng loh kayak Raffi Ahmad. Nah, itu banyak yang mencela itu ya di komentar-komentar, itu buat dia nggak jadi masalah gitu, celaan, hinaan gitu ya. Itu sebagai masukan buat dia gitu kan. Buat dia hal tersebut menjadi pemicu itu, atau menjadi oh udahlah ya nggak jadi masalah gitu ya, orang mau suka atau enggak yang penting dia tuh nonton gitu, yang penting dia melihat kontennya gitu. Dan kita tuh melihat dari sisi dari orang yang baik-baik aja gitu kita. Jadi kalau kalau hacker lagi apa ya, kalau netizen gitu ya, netizen yang negatif tuh kita buang, kita ambil netizen yang positif gitu. Selama masih ada orang yang mendukung kita, berpikiran positif kepada kita gitu ya, itu kita ambil gitu, kita jadikan itu suatu pijakan tangga-tangga untuk kita ke atas gitu ya. Jadi suatu konten itu sama dengan kita suatu pendidikan gitu, baik itu konten yang menurut kita tidak baik atau apalah, itu kan berarti mereka tetap mempunyai perencanaan gitu ya. Seperti halnya teman-teman mungkin ada yang melihat keluarga Halilintar, itu kan mereka juga ada perencanaan, bisa kita buat ini yuk, bisa kita buat ini yuk kontennya gitu ya. Atau enggak teman-teman yang sering melihat apa yang teman-teman lihat di konten gitu ya, itu pasti mereka memiliki suatu perencanaan gitu, sehingga mereka menjadi sukses ya. Tadi yang saya bilang ya, saya lupa namanya siapa, yang saya bilang dia tuh TikToker gitu ya, dia tuh dihujat segala macam ya, dia ngaku-ngaku Raffi Ahmad, besoknya dia bikin konten apa-apa itu ya, sehingga akhirnya dia sukses kan, akhirnya dia sampai bisa beli rumah sendiri, yang tadinya ngontrak ya, ngontrak di gang sempit bisa punya rumah sendiri, sekarang jadi terkenal, itu dia gitu ya. Jadi apabila kita mempunyai suatu niat gitu ya, kalau bisa diwujudkan gitu ya, hingga menjadi sukses gitu. Maka di sini kan saya bilang kepada teman-teman gitu ya, ketika membuat profil nggak jadi masalah gitu ya. Profil impian juga boleh gitu ya. Teman-teman mau bikin profil sekolah apa-apa gitu ya, silakan gitu. Tapi kalau bisa nanti kalau kalau pengen teman-teman ingin mewujudkan gitu ya, itu alangkah bagusnya gitu. Karena gangguan godaan setan itu kadang-kadang melemahkan niat kita, melemahkan iman kita gitu ya, melemahkan semangat kita kan gitu. Karena jatuh dari kebangkitan itu salah satu sebagai godaan setan gitu. Nah, setan juga nggak suka kita jadi sukses gitu. Karena kalau kita sukses kadang-kadang keimanan kita tuh tambah naik. Tapi kalau kita merosot gitu ya, kita jatuh, itu kan kadang-kadang keimanan makin turun ya. Kekuatan kita percaya kepada Allah makin turun, sehingga setan tuh makin suka di situ gitu. Ikut bermain di situ gitu. Jadi saya senang apabila teman-teman tuh mau lanjut gitu ya, sampai selesai, sampai wisuda di sini kuliah gitu. Ayo kita bangkit bersama-sama di sini gitu. Karena kita di sini sudah tertanam pada diri kita sebagai seorang guru, apalagi kita kuliah di kuliah pendidikan ya, baik PBI, PG PAUD ataupun di PGSD. Ya teman-teman paham kan di sini antara pendidikan dan sekolah gitu ya. Dan jadi kalau pendidikan itu tidak terbatas, jadi pendidikan tidak terbatas itu yang seperti ini. Ini yang Rafael jangan diikutin ya teman-teman. Jadi ingat kalau foto-foto Rafael yang emot nih. Baik, ini kita tonton ya video tentang ice breaking. Sebentar kita relax dulu tentang ice breaking.
ice breaking. Jadi ini tentang gym ya, gym di kelas. Sikat, sikut, sekat. Jadi kalau si mentor bilang sikut, nunjukin sikut, bilang bilang sekat, berarti tadi tangannya di apa? Kayak jembatan lah. Lalu nanti kalau sikat, siapa yang berhasil, berarti dia yang menang. Sikut, sikat, sekat. Jadi ini butuh fokus ya teman-teman semua. Kita ulang lagi. Baik teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan ice breaking. Selanjutnya tentang perbedaan program belajar antara sekolah dan pendidikan. Jadi kalau sekolah itu program belajarnya berpusat pada lingkungan sekolah. Tapi kalau pendidikan, program belajarnya berpusat pada lingkungan masyarakat. Nah, di sini teman-teman paham kan? Jadi kalau lingkungan sekolah tadi ya lingkungan di dalam satu gedung gitu ya. Tapi kalau pendidikan itu berpusat pada lingkungan masyarakat. Kayak tadi ya, ketika belajar di situ belajar ada nenek-nenek, ada anak kecil gitu ya. Belajar belajar tentang bahasa Inggris yang tadi bapak-bapak yang di foto tadi. Lalu kayak misalnya tadi lagi dalam kondisi lagi musibah ya. Jadi anak-anak tuh satu satu kampung dengan guru yang sama ya saling belajar gitu dengan materi-materi yang umum gitu. Lalu siswa terlepas dari lingkungan masyarakat. Sedangkan kalau pendidikan berkaitan dengan siswa dan masyarakat. Nah, kalau di sekolah itu programnya sangat ketat, sedangkan kalau pendidikan struktur program itu fleksibel ya. Nah, kalau program belajar berpusat pada pengajar. Jadi semua itu tergantung dari guru ya. Tergantung dari guru gitu. Gurunya mau ini ya teman-teman harus ngikutin gitu ya. Sekarang saya mau memberikan pembelajaran tentang IPS, jadi buka IPS, tentang IPA, IPA, PJOK, PJOK gitu. Tapi kalau pendidikan berpusat pada siswa gitu. Kayak misalnya kita nyantai, kira-kira kita mau belajar apa hari ini ya gitu kan. Pak, kita belajar ini aja, jadi kebutuhan sesuai dengan siswa ya. Oh yaudah kita belajar ini, kira-kira apa di sini yang nggak dipahami, misalkan gitu ya. Pak, saya mau belajar matematika, saya masih belum ngerti gitu kan. Oh ya udah kita belajar matematika. Jadi gitu kalau kalau di pendidikan nyantai gitu ya. Kayak kalau di agama mungkin juga sama gitu ya. Pak, saya masih belum ngerti nih tentang apa tuh namanya tentang apa ya? Saya lupa lah gitu. Tentang misalkan hafalan, oh kalau hafalan ini belum lancar itu, oke silakan gitu kan. Atau tentang hadis atau tentang fikih, saya masih ingin dengan fikih gitu. Jadi kayak gitu kalau pendidikan, jadi bersifat fleksibel ya, berpusat pada siswa apa yang tidak siswa ketahui, maka kita utarakan kembali. Lalu pengarahan daya dukung secara maksimal gitu ya. Dukung maksimal itu artinya kita sesuai dengan profesional kita ya.
di sini gitu ya. Jadi secara maksimal. Sedangkan kalau di pendidikan itu penghemat sumber daya kayak tadi ya, misalkan gurunya satu, muridnya banyak. Jadi karena menghemat sumber daya yang ada. Sedangkan kalau di sekolah ya otomatis ya sesuai dengan profesional guru tersebut gitu. Selanjutnya, nah ini macam-macam pendidikan alternatif. Ini alternatifnya ada di Indonesia. Namanya Alpha Omega School. Jadi pendidikan alternatif yang tadi saya bilang ya, pendidikan yang di luar dari kurikulum. Nah, sekolah ini menampung anak-anak dari 2 panti asuhan. Jadi sekolahnya bagus ya kayak gini ya. Ini sekolah ya teman-teman, bukan pendidikan. Walaupun ini namanya pendidikan alternatif, tapi ini di sini namanya sekolah karena ada bangunannya. Jadi sekolahnya menampung 2 panti asuhan yang berada di sekitarnya ya. Kebanyakan murid-muridnya berasal dari sekitar sekolah. Jadi dari beberapa sekolah masuk ke sini gitu ya. Jadi sekolah ini menerapkan sistem subsidi silang bagi siswanya. Nah, desain sekolah ini merespon kondisi tanah yang tidak stabil. Jadi bentuknya seperti ini ya. Karena di tengah sawah gitu ya, sekolahnya kan kalau namanya sawah otomatis tanahnya nggak stabil kan. Nggak selalu keras itu kalau tanah ada sawah. Kecuali di ladang. Kalau tanah ladang mungkin bisa keras. Tapi kalau tanah sawah apalagi bekas rawa itu kan nggak stabil gitu ya. Tapi disesuaikan dengan lingkungan alam tersebut. Sehingga memberikan rasa kedekatan dengan alam dan pengalaman belajar di alam. Hal ini dengan memperkerjakan pengrajin lokal ya sebagai pemasok utama bahan bangunan seperti material batu bata lokal, las baja gitu ya, dan dari pengrajin bambu dari Sumedang. Jadi ini ada di Sumedang. Jadi keahlian lokal tersebut telah menjawab masalah akan sumber daya, kendala waktu tenaga kerja. Jadi struktur bajanya dipilih oleh kemampuan gitu ya, kemampuan dari beberapa sumber daya yang ada. Jadi kalau di sini adalah Alpha Omega School ini menempatkan dari sumber daya yang ada. Ini beberapa macam pendidikan alternatif. Selanjutnya pendidikan Grand School Bali gitu kan. Jadi ini sekolah yang terletak di desa Sibangkaja itu dan Pasar Bali. Sekolahnya merupakan sekolah yang dibangun oleh John Hardy gitu ya. Dan menjadi satu-satunya sekolah bangunan yang terbuat dari batang bambu yang ramah lingkungan. Jadi John Hardy ini mengatakan pemilihan material bangunan ini bambu merupakan suatu material yang ramah lingkungan dari sustainable gitu ya. Selain material bangunannya, desain bangunannya juga ramah lingkungan dan tidak lagi menggunakan AC dan banyak memanfaatkan cahaya yang alami cahaya alam ya sebagai penerangan di sekolah tersebut. Jadi teman-teman nggak usah merasa sedih ya. Bangunan itu bukan berarti harus berbentuk bangunan gitu ya. Ini dengan bambu aja bisa menjadi suatu sekolah yang sebagai alternatif dari gedung-gedung yang sudah ada di daerah perkotaan. Selanjutnya pendidikan ini tiba-tiba kegeser sendiri. Tadi ini bukan ya? Tadi habis yang dari Bali, ini Grand School Bali. Ini teman-teman kelihatan kok tiba-tiba saya berpindah. Masih ya? Share-nya masih ya? Ini saya bingung ini. Sebentar. Kenapa tiba-tiba pindah ke zoom-nya nggak kelihatan orangnya ya? Tadi ada yang kebetulan saya apa namanya mengklik teman-teman jadi hilang. Oh ini dia. Saya mau ini dulu ya, share screen dulu ya sebentar buat laporan. Ini udah jam 5, nanti minta tolong Pak Atmo ya, tolong pesertanya di ini di apa di screenshot. Sudah dikirim di grup, Bu. Oh iya. Saya belum, makanya mau ke WA-nya agak susah nih laptopnya. Ini juga mau foto juga susah ya. Ini ada kendala nih.
Iya, iya. Nyata di sini. Ntar teman-teman ya. Snipping toolnya saya pakai snipping toolnya ternyata ngumpet di sini sebentar. Nah, ada Mbak Nurul Hamidah, Mbak Lianiawati yang dari tadi menyimak nih. Kelihatan di video. Maaf Bunda, saya baru nyampe rumah, baru on cam. Tapi menyimak dari tadi kok. Iya, kelihatan. Nah, Fatma lagi di rumah sakit, Fatma. Baru nyampe rumah, Bu. Tadi habis dari rumah sakit. Ya tadi bilang ya tadi siapa yang sakit ya saya tadi dengar kita ngobrol tapi keburu ada ini ya ada dosen-dosen pada masuk jadinya ngobrol jadi nggak tenang saya jadi nggak fokus. Nah ini tentang bangunan green school ya dari bambu-bambu ya teman-teman semua dari bambu-bambu teman-teman bisa lihat keren ya arsitekturnya. Ini adalah pendidikan green school jadi diikuti oleh dari berbagai negara ya di Bali ini. Jadi ada warga lokal, ada warga luar. Dan tadi ya tidak terbatas dengan teman-teman sebaya gitu. Jadi usia berapapun ada di satu kelas tersebut gitu. Dan belajarnya juga tidak sesuai dengan kurikulum yang sudah ada gitu ya. Misalkan kurikulum kelas 1, kelas 2 karena mereka punya kurikulum tersendiri gitu. Kurikulum tersendiri dalam artian sama dengan pembelajaran di kayak di mana ya kayak di Mesir gitu ya atau di Jepang gitu ya, bahwa manusia itu harus paham pengalaman yang seperti ini jadi life skill ya jadi itu harus paham jadi setiap manusia itu harus memiliki pemahaman dia tuh harus masuk tingkat bisa paham ini bisa paham itu nah jadi kelasnya seperti itu gitu kurikulumnya gitu ya nggak kayak kita gitu ya pelajaran SD kelas 4 yang dipahami kira-kira ilmunya begini kira-kira ilmunya begini itu kan yang buat kan orang-orang kayak Mendikbud sudah pintar keilmuan nah mereka juga ada guru tersendiri gitu seperti halnya kayak kita sekolah agama ya kan kalau sekolah di agama ya pendidikan Quran itu walaupun usianya berbeda-beda ya bahwa kita tuh harus hafal juz 30 kita tuh harus hafal di usia sekian bukan usia sih ya kita tuh harus bisa hafalan Al-Quran atau memahami atau tadabur gitu ya jadi ada ilmu-ilmu yang walaupun tidak menggunakan ilmu pendidikan khusus secara sekolah tapi dia tuh pinter gitu ya pintar dengan cara ilmu pengalamannya dia sendiri gitu. Kayak misalkan saya tidak belajar kedokteran ya, secara kedokteran saya tidak belajar ilmu kedokteran gitu. Tapi kalau ditanya kamu sakit apa sih? Oh saya sakit ini. Oh itu mah obatnya gampang, itu mah kamu tinggal minum aja amoxicillin, dexamethasone gitu ya, obat yang mengandung dexamethasone, mengandung penisilin, yang mengandung itu saya insya Allah paham gitu ya, ibarat kata kalau yang kalian seperti itu gitu. Atau enggak eh, ya, saya juga pernah mengikuti siapa tuh ya yang ahli Cina itu oh ya bisa tuh minum daun sirih atau minum daun salam tuh bagus buat jantung oh daun sirsak tuh buat kanker gitu itu jadi seperti itu gitu ya jadi keilmuan di mana berdasarkan pengalaman gitu pengalaman hidup gitu jadi kadang-kadang kita belajar sendiri gitu ya apa sih yang dibutuhkan di hidup kita gitu ya kita apabila kita sakit apa sih ilmu yang harus kita pelajari gitu jadi walaupun kita tidak belajar secara kedokteran tapi kita bisa gitu ya mengenal obat-obatan baik secara obat alami ataupun obat secara kimiawi gitu ya dokter Jedul Akbar gitu karena juga saya ikutin tuh itunya dia gitu karena kan anak-anak saya kan sering mengalami sakit panas mengalami apa tuh ibarat kata radang itu kan yang sering dialami oleh anak-anak ya pengaruh lingkungan dan pengaruh makanan gitu sehingga yang sering diderita oleh anak-anak adalah radang gitu yang membuat imun kita turun gitu ya radang semacam itu aja saya belajar obat-obatan secara kimia atau obat-obatan secara alami itu karena secara herbal itu sering lama maka saya lebih cenderung kepada kimiawi itu jadi saya tahu obat-obat paracetamol itu atau ibuprofen jadi yang mengandung jenis obatnya gitu itu insya Allah bisa gitu jadi ngerti gitu kayak obat mah itu apa aja nama-nama ininya gitu kan yang belakang-belakangnya nama kimianya gitu.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi belajar yang saya maksud seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar berbagai pengalaman apa yang teman-teman butuhkan gitu loh. Misalkan kayak Mbak Dea ya, senang sama kucing gitu ya. Pasti Mbak Dea mempelajari dong, oh kucing ini senang apa sih? Oh kalau dia sakit harus bagaimana gitu, kayak seperti itu. Sedangkan kita mungkin lebih senang belajar kayak menjahit gitu ya, belajar memasak. Itu kan wajib ya untuk anak perempuan ataupun anak laki-laki, mungkin ada yang sebagian diharuskan oleh orang tuanya, yaitu tadi gitu ya. Jadi belajar dengan life skill kehidupan. Jadi program di Grand School ini gitu ya, belajarnya itu kurikulum itu bagaimana kurikulum untuk sebagai manusia hidup gitu loh. Ilmu apa aja yang harus mereka butuhkan gitu. Seperti halnya saya pernah di SMP ya, belajar ilmu fisika dan kimia itu yang begitu ruwet gitu, sampai saya tuh kesel gitu ya, ini sebetulnya buat apa sih saya belajar beginian gitu waktu itu gitu ya, seperti belajar 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 ini untuk apa sih gitu ya, belajar ribet-ribet suruh menghafal segala macam tapi tidak masuk ke dalam hidup saya gitu. Karena saya juga berontak di situ gitu, saya pengennya belajarnya seperti ini. Nah ini ada nih sehingga dia tuh menjadi seorang guru gitu ya. Seperti halnya Montessori berbeda pendapat dengan Reggio Emilia, itu kan wajar ya. John Piaget berbeda pendapat dengan Frederick de Vogel. Nah itu kan mereka punya kurikulum masing-masing gitu. Nah kita sebagai manusia juga punya pemikiran, pedoman gitu ya, punya kurikulum juga untuk hidup gitu. Jadi kita tuh sudah sebagai seorang guru, ini ada pendidikan alternatif seperti ini ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman juga tidak sesuai dengan apa yang teman-teman kurang pahami, ya silakan diskusikan dengan dosen tersebut. Jadi ini bukan tujuan pendidikan, ini tentang ini sekolah Reggio Emilia ya di Italia gitu ya. Mungkin teman-teman sudah biasa dengan Montessori, ini dengan Reggio Emilia di Italia. Nah, Reggio Emilia ini di Italia ini dia itu pendidikannya itu berbasis alam ya, berbasis masyarakat. Kalau Montessori itu berbasis sensori motorik, jadi ada perbedaan di situ ya. Jadi mungkin ada orang tua yang senang dengan Montessori, ada yang senang dengan Reggio. Kalau Montessori itu dengan sensorik ya, berdasarkan dari meraba gitu ya, meraba tangan itu. Nah, sebagai seorang dokter juga butuh sensori motorik gitu. Jadi apabila di PAUD sudah diajarkan mengenal yang namanya panas, dingin, kasar, halus, itu kan berarti sensori motorik gitu. Nah, kenapa harus belajar sensori motorik dari usia PAUD gitu ya? Itu udah terbiasa mengenal gitu ya, namanya halus, kasar, lembek gitu ya, megang lem, lembek-lembek, megang gunting gitu. Nanti ada tujuannya di Montessori. Nah, kalau di Reggio Emilia, nah itu belajarnya itu memanfaatkan sumber yang ada di sekitar kita gitu ya. Contohnya misalkan kita belajar melukis. Nah, kemarin saya ngisi di grup ya tentang melukis ya. Mungkin Mbak Nurul tahu ya. Kan ada tuh orang bertanya gitu ya di grup pendidik PAUD gitu ya. Bun, emang nanti pelajaran mewarnai akan dihilangkan ya dari pemerintah gitu kan kata dia. Terus akhirnya saya jawab kan, pelajaran mewarnai memang akan dihilangkan apabila tidak menyenangkan bagi muridnya gitu. Pelajaran mewarnai itu bisa membosankan bagi seorang anak apabila mewarnainya pakai krayon terus, pakai kelit terus. Udah gitu, bentar-bentar tiap hari mewarnai, hari ini mewarnai, besoknya mewarnai lagi. Habis belajar membaca mewarnai, belajar menulis mewarnai. Mungkin menurut gurunya itu mewarnai itu sebagai menghilang stres ya. Tapi kadang-kadang buat saya itu bikin jadi stres anak gitu, menurut saya gitu ya. Oleh karena itu maka kita mewarnai itu nggak harus pakai krayon gitu ya, nggak harus pakai pensil warna gitu. Makanya kadang-kadang saya ajarkan kepada murid-murid TK saya mewarnai itu dengan cara pakai garpu gitu ya. Jadi sama dengan Regilio, memanfaatkan yang ada, mewarnai dengan garpu, mewarnai dengan apa tuh cemara ya. Jadi kita petik cemara kan jadi kuas ya, jadi kuas cat mewarnai pakai cemara, pakai sikat gigi mewarnai pakai sikat gigi, mewarnai pakai batu koral, pakai batu bata, mewarnai dengan kunyit, mewarnai dengan apa bawang merah gitu ya. Jadi mewarnai itu membuat anak tuh senang gitu dan membuat tambah ilmunya itu makin banyak gitu. Karena mewarnai tidak hanya dengan satu alat warna aja gitu. Jadi bisa mewarnai pakai kunyit, mewarnai pakai kopi, mewarnai
pakai wortel gitu ya. Terus mewarnai tadi yang saya bilang pakai bawang atau mewarnai pakai garpu, pakai sendok gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan itu kalau di Reggio Emilia. Ini salah satu pendidikan alternatif ya. Jadi apabila anak-anaknya nggak suka dikasih pembelajaran di sekolah, maka ada namanya pendidikan yang tadi saya bilang ya, yang tadi saya bilang ya, ada berbagai macam pendidikan alternatif yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Nah ini pendidikan Reggio Emilia yang ada di Indonesia. Indonesia bikin ya metode Reggio Emilia disebutnya dengan Sekolah Bukit Aksara. Jadi teman-teman bisa lihat di Instagramnya ya, Bukit Aksara itu seperti apa sih sekolahnya gitu. Ini bagus nih buat anak PAUD juga. Jadi mereka tuh langsung terlibat ke masyarakat jadi ya. Jadi ketika mereka tuh langsung diajarin ini loh, diajarin langsung ke pasar, jadi langsung disuruh membeli, terus mereka disuruh melihat, disuruh jalan-jalan di sekitar lingkungan sekolah gitu ya. Lingkungan sekolah tuh ada apa aja sih? Nemu sampah diambil, langsung tuh belajar tuh ke masyarakat tuh langsung ada gitu. Di masyarakat tuh butuh orang-orang yang disiplin, butuh antri, butuh menjaga kebersihan gitu kan. Langsung mengukur pohon gitu ya, langsung melihat, langsung mengukur pohon, berapa langkah yang dia tempuh antara sekolah dengan tempat parkir misalkan kayak gitu. Dia langsung gitu memberdayakan lingkungan yang ada gitu. Itu kalau Reggio Emilia. Makanya kemarin siapa ya yang memberikan modul ajar gitu ya. Saya lupa modul ajar dari semester 3 tentang ikan gitu ya, dan minuman sehat. Saya lupa gitu ya namanya di sini. Jadi ada beberapa mahasiswa ya yang ngasih tentang modul ajar minuman sehat dan ikan gitu ya. Nah, ketika ikan di hari pertama ikan, tentang hewan tentang hewan ya, tentang hewan. Nah, itu juga ketika kita belajar itu ada ilmu terpadunya gitu. Ya, mungkin yang guru-guru tahu di sini ya. Jadi ketika kita belajar mengenalkan hewan kepada anak, hewan itu kan banyak jenisnya ya. Jadi anak kecil, seorang anak apabila diajarinya secara terpadu, itu lebih pinter dibandingin secara acak. Dalam arti gini, pertama belajar hewan, besoknya kita belajar tentang ayam, besoknya lagi tentang hewan terbang, besoknya lagi tentang apa tuh namanya, hewannya itu hewan buas. Mungkin menurut kita bagus ya, berbagai macam hewan dalam seminggu dengan berpola-pola yang berbeda. Nah, itu salah gitu. Kalau menurut saya, belajar hewan yang terbaik itu pertama diarahkan gitu ya. Pertama kan kita lihat hewan. Jadi hewan itu ada karnivora, herbivora gitu kan. Jadi ada hewan yang di laut, di udara gitu. Nah, kalau kita belajar terpadu itu anak-anak justru malah lebih pinter dibandingin yang acak gitu loh. Gitu kan. Jadi terpadu sama dengan seperti modul yang ada di buku-buku SD ya, tematik gitu ya. Tematik itu juga hampir sama, kalau terpadu itu anak lebih pinter dibandingin yang kita mencoba secara luas tapi akhirnya anak nggak nangkep. Tapi kalau dari tahapan pertama itu akan lebih bagus. Tapi kita kenalkan dulu anak hewan yang berkaki 2, lalu berkaki 4, hewan berkaki banyak gitu kan. Lalu hewan yang tanpa kaki, nah kita kenalkan kayak gitu. Lalu yang besoknya lagi kita kenalkan hewan air. Hewan air itu apa aja ya kan? Banyak jenisnya air ya. Ada air laut, air tawar, air sungai. Besok lagi kita belajar tentang hewan yang di laut, di udara. Jadi hewan itu jenisnya di udara dan di darat. Nah, belajar itu. Lalu nanti hewan yang diternak. Ternaknya yang beda-beda ya, di peternakan, ada hewan yang di ladang dan segala macam. Dari skup kecil, skup besar itu kalau teratur. Jadi anak-anak tuh makin pintar, jadi makin banyak yang dia dapat kalau pembelajaran terpadu. Seperti kemana tentang minuman ya. Kalau belajar minuman sehat doang, itu minuman sehat aja gitu kita kenalin. Minuman sehat adalah minuman sehat itu kan banyak ya. Tapi kita mengenalkan minuman sehat. Jadi kayak seperti halnya teman-teman saat membuat skripsi ya. Itu kalau judulnya secara umum itu mempersulit teman-teman sendiri dan orang yang mencerna juga akan sulit. Tapi kalau lebih dispesifikkan itu akan lebih bagus gitu. Misalkan hari pertama minuman sehat gitu ya, kita mengenal jeruk gitu ya, itu baru jeruk doang. Nah jeruk itu pertama mengenal, jadi kalau keterampilan mengajar, ini sekaligus belajar teman-teman yang tentang keterampilan mengajar atau micro teaching,
ketika kita belajar tentang jeruk, anak itu harus memahami dulu. Memahami itu dalam artian melihat buah jeruk itu seperti apa gitu ya. Jeruk kan macam-macam ya. Ada jeruk Medan, jadi ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya oranye gitu kan. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Nah itu kita kenalkan jeruknya. Kedua kita kenalkan bentuknya. Ketiga kita kenalkan warnanya, macam-macam jeruk. Nah itu baru di hari pertama tentang jeruk doang aja buat saya bisa sampai sebulan gitu. Kalau buat saya gitu, itu baru jeruk karena banyak banget yang tentang jeruk ini. Setelah jeruk itu kita belajar mengupas, ya, artinya kita melatih sensori motorik, ya, belajar mengupas tuh anak-anak tuh sensori motorik. Nah ketika mengupas itu kan butuh kehati-hatian ya, karena kalau nggak hati-hati kadang-kadang si getahnya itu nyiprat ke mata, waduh bahaya juga ya kan. Kadang aroma ketika kita buka jeruk kan ada aroma enak gitu ya keluar, itu kan sebagai pembelajaran. Gimana enak nggak, wangi nggak, karena si jeruk ini mengandung kimia di kulit jeruknya itu mengandung bahan kimia. Kalau kita belajar fisika ya, mengandung kimia, di mana kimia itu bisa menjadi lekat, suatu pelekatan atau bisa menjadi suatu senjata apa air mata ya, gas air mata gitu ya. Dan aromanya itu bisa menjadi itu aromaterapi ya. Buat kita yang aroma penciuman, apabila kita memiliki penciuman indera yang normal, maka kita bisa mencium aroma dari getah jeruk tersebut. Jadi pertama setelah itu kita kupas. Jadi dari jeruk itu kita belajar literasi numerasi dan literasi bahasa ya. Dengan jeruk kita mengenal huruf jeruk, mengenal bentuknya, mengenal ukurannya, mengenal polanya. Ada jeruk yang kecil ya, jeruk yang Cina itu. Kalau lebaran Imlek ya, jeruk kecil, jeruk sedang, jeruk besar, jeruk Medan, jeruk Pontianak, jeruk Bali. Dari jenis jeruknya udah banyak macam anak TK. Jadi anak TK aja udah kayak anak kuliah ya. Udah belajar menimbang, mengukur gitu kan di TK tersebut. Setelah itu kita belajar membagi ya, dengan cara berbagi ya. Misalkan ada 5 jeruk saya kasih ke murid gitu ya. Ini bisa dibagi berapa orang gitu kan. Dia mereka udah belajar berbagi, udah belajar berkali. Semua jeruk satu kelas kita kumpulkan, misalkan ada 10 jeruk gitu ya. Masing-masing 5 orang jadi berapa dapat jeruk. Nah gitu kan. Itu kan perkalian, pembagian. Terus saya suruh ukur jeruknya gitu ya. Ukur nih jeruknya diameternya berapa. Itu anak EPK udah belajar diameter ya. Diukur tuh jeruk pakai pakai yang pakai baju ya, sama kita udah menyiapkan ya seorang guru diukur bajunya. Itu keterampilan mengajar jadi kayak gitu. Jadi anak-anak tuh paham dulu gitu ya tentang jeruknya sendiri ya, dari warnanya, aromanya, bentuknya, ukurannya. Jadi anak tuh belajar mengukur, membaca secara verbal dan non verbal ya. Artinya dari jeruk aja mereka dengan melihat huruf jeruk mereka udah tahu tuh itu jeruk ya, karena terbiasa kita menuliskan di papan tulis huruf jeruk gitu. Jadi tanpa belajar baca anak bisa baca gitu, karena kita menampilkan huruf-hurufnya. Itu dengan jeruk. Setelah anak mengupas, mengukur, menempel kulitnya itu kita bisa manfaatkan sebagai kolase gitu ya. Jadi kulit itu bisa dikeringkan menjadi kalung, menjadi hiasan tas gitu ya, menjadi manik-manik kelas, atau menjadi hiasan yang bisa diperjualbelikan gitu ya. Itu dari jari jeruk gitu ya. Dan banyak lagi gitu. Jadi saya tuh kalau belajar nggak langsung habis jeruk habis apel pisang, enggak gitu. Jadi dari jeruk aja udah materinya udah muatannya banyak. Belum dari pisang. Pisang juga sama ya, muatannya banyak karena pisang itu selain kalau jeruk kan otomatis mentah ya, hanya buat minuman. Tapi kalau pisang itu bisa digoreng, dikukus, nanti nambah lagi materinya gitu. Termasuk dengan singkong gitu. Pohon singkong itu, belajar singkong itu bisa sampai setahun mungkin ya, tapi di situ kita bisa ilmunya bisa banyak gitu ya. Tadi bisa anak-anak tuh bisa bisa makin pintar dengan belajar pohon singkong atau daun singkong seperti itu, kan nanti kreativitasnya banyak sekali ya dengan daun singkong. Jadi dengan daun singkong kita bisa menjiplak ya, mengukur, terus menebalkan gitu ya. Terus apalagi ya dengan daun singkong kayak banyak deh materinya gitu ya. Kita kupas satu persatu, ini bisa lebih dari jam 5. Tuh kan udah 5:30. Ini keburu nggak selesai lagi. Ini alternatif ya teman-teman, saya ngebut deh. Nggak selesai deh tuh kalau belajar tentang keterampilan mengajar. Kalau udah tentang keterampilan mengajar, aduh ini saya ngebut deh. Ngebut. Tadi sekolahnya udah ya. Sekolahnya udah, ini sekolah apa lagi?
Ini tentang ini dia. Ini pendidikan alternatif anak jalanan. Kan tadi kita udah belajar ya latar belakang. Latar belakang itu kenapa adanya pendidikan alternatif? Karena berkaitan dengan ekonomi dan lingkungan. Nah, kalau di anak jalanan ini saya pernah di sini ya mengajar di sekolah anak jalanan di Jakarta ya. Saya selama berapa bulan saya di sini gitu ya sama teman-teman saya. Jadi sesama teman-teman yang bukan guru gitu ya. Kita coba yuk belajar yuk kita ngumpulin anak-anak jalanan gitu ya. Di sini ya. Ini kita namanya pendidikan alternatif anak jalanan. Jadi kenapa ini berbentuk sekolah gitu ya. Walaupun ini sebetulnya pendidikan bukan sekolah ya. Karena ini bisa berpindah-pindah karena kan mereka ngontrak di sini ya. Jadi kalau kontrakan habis pindah ke sekolah ke gedung yang lain. Jadi Anda cari gedung nih, cari gedung-gedung bekas ya. Gedung-gedung bekas dimanfaatkan menjadi pendidikan alternatif. Nah, jadi di sini adalah anak-anak jalanan yang putus sekolah gitu ya. Nah, ini saya memberikan di sini ada foto saya ya. Ini teman-teman yang saya gerakin. Ini saya sosialisasi kepada orang tua murid ya. Orang tua murid saya tanya ya, kenapa anaknya sekolah di sini, di sini, di sini gitu kan. Yang mereka terutama mencari yang murah. Kedua, usia juga di sini macam-macam usianya. Ada yang udah 7 tahun masih TK juga gitu ya. Karena memang mereka ingin anaknya itu mendapatkan pendidikan secara terpadu gitu. Jadi menurut mereka sebelum mereka masuk ke SD, pengen TK dulu gitu. Nah, di sini di sini ada yang baju merah nih, baju merah ini Opa Marcel ya. Teman yang membagikan sertifikat kepada teman-teman semua gitu. Mungkin di sini ada akun namanya Marken ya, teman-teman tahu ini ada Opa Marcel di sini yang memberikan teman-teman sertifikat ya ketika kemarin kita habis belajar ya. Jadi ketika teman-teman dapat WA tentang sertifikat, ini adalah Opa Marcel. Yang ini yang kameramennya mendokumentasikan saya ketika sekolah di pendidikan alternatif anak jalanan. Nah, jadi seperti itu teman-temannya. Lalu ini ada homeschooling. Jadi pendidikan alternatif anak jalanan lalu homeschooling. Nah, ini kemarin saya lihat ya, ini punya Anastasia ya. Anastasia jadi viral. Ini kebetulan punya Anastasia yang saya ambil ya. Ini walaupun pendidikan homeschooling, saya lihat kan teman-teman ada yang homeschooling doang gitu ya, tanpa ada label gitu. Nah, ini kalau Natasha ada labelnya, juga ada beberapa teman-teman yang kemarin memberikan tugas UAS ya, tentang profil sekolah gitu ya. Ini tentang sekolah homeschooling, kenapa saya mengatasnamakan homeschooling gitu ya. Homeschooling itu bukan berarti belajar di rumah, bukan gitu ya. Tapi pendidikan di rumah. Jadi dijelaskan oleh Natasha, sekolah rumah. Jadi bukan sekolah di rumah, tapi sekolah rumah gitu ya. Jadi homeschooling ini apabila tadi ya ada orang tua yang takut dibully anaknya gitu ya, sehingga dia lebih senang homeschooling. Jadi misalkan Mbak Nurul Hamidah sebagai gurunya di sini tetap walaupun dia homeschooling itu ada kurikulumnya gitu ya, ada program khususnya, ada perencanaannya. Seperti hanya kita mendidik seorang anak ya, ada tolak ukur gitu ya, ada tolak ukur nanti anak harus bisa apa, ada capaian pembelajarannya gitu. Homeschoolingnya nama homeschoolingnya HSPG ya, homeschooling sekolah berbasis bakat dan minat, kemarin yang diterangkan oleh Mbak Anastasia gitu ya. Nah, homeschooling ini ya, ada diagram pembelajaran ini oleh Mbak Sri Mulyati Siti Sri Mulyati yang saya ambil gitu, saya ambil juga ini dia juga ada kurikulum di homeschooling gitu. Jadi bukan berarti belajar di rumah itu nggak ada perencanaan, tetap ada perencanaan ya. Jadi sebelum kita membuat modul ajar, otomatis ada perencanaan. Nah, ketika kita membuat suatu profil ya, profil sekolah kan sudah ada tujuan pembelajarannya apa sih gitu ya. Saya sebagai seorang guru gitu. Jadi banyak nih alternatif yang teman-teman bisa dapatkan di pendidikan alternatif tersebut. Nah, proses pembelajarannya pun homeschooling ini bisa online, bisa offline ya. Di sini kan Mbak Sri Mulyani menampilkan ya, ada pertemuan daring dan luring gitu ya. Jadi misalkan kita sebagai gurunya, jadi sepertinya sebetulnya hampir sama dengan privat ya. Nah, saya juga punya suatu kisah ya homeschooling, mungkin teman-teman bisa lihat di media sosial ya tentang homeschooling ini. Nah, ini modul ajarnya. Ini modul ajar bukan saya salah ngelik, ini modul ajar homeschooling. Jadi modulnya kayak gini. Jadi teman-teman tuh nggak harus terpusat modul yang seperti
modul yang lain gitu ya. Seperti emang sih saya lihat teman-teman ada yang bagus-bagus ya modulnya. Teman-teman yang pernah mengajar mungkin ada tujuan pembelajarannya, ada yang menggunakan K13, ada yang menggunakan kurikulum Merdeka. Ini yang semester 3 ya teman-teman. Saya membicarakan tentang modul ajar dari semester 3 kemarin tugasnya adalah mengumpulkan modul ajar gitu ya. Jadi setelah kita membuat profil, maka harus ada modul ajar perencanaan gitu. Jadi makanya di semester 1 itu saya menyuruh teman-teman membuat profilnya dulu gitu ya. Kita sebagai guru pasti punya niat gitu ya, punya niat membuat satu pendidikan atau sekolah gitu ya. Kemudian tadi saya cerita dari Pak Atmo gitu ya, Pak Atmo juga mengajar dan punya niat untuk membuat, bukan punya niat sih, kebetulan niatnya udah terlaksana ya, terlaksana membuat rumah tahfiz gitu. Itu dimaksud dengan pendidikan, jadi pendidikan rumah tahfiz gitu. Nah, jadi teman-teman apabila sudah punya niat gitu ya profil, maka akan ada satu perencanaan. Nah, saya pengen lihat perencanaannya seperti apa gitu. Nah, perencanaan ini disebut dengan modul kalau di kurikulum Merdeka. Sedangkan waktu lagi K13, perencanaan itu disebut dengan ada rencana pembelajaran harian, ada rencana pembelajaran mingguan, ada yang disebut dengan RPP ya, rencana rencana pembelajaran ya, rencana program pembelajaran, namanya RPP, rencana program pembelajaran. Nah, jadi yang saya mau lihat itu rencana teman-teman gitu. Nah, ini ada pembelajaran homeschooling gitu ya. Homeschooling juga ada perencanaannya ya. Jadi kalau pekan pertama gitu ya, anak-anak, jadi mereka dikasih link ya, link tentang tarik garis gitu ya, tentang rekreasi gitu. Jadi kayak gitu. Ini pun juga ada orang tua yang setuju, ada yang nggak setuju. Kebetulan karena ada takut anaknya dibully gitu ya, atau takut anaknya diejek atau anaknya mengalami trauma ya ke sekolah, sehingga mereka alternatifnya adalah homeschooling gitu. Nah, homeschooling ini juga ada yang bertaut pada Kemendikbud. Jadi walaupun homeschooling ada NISN-nya juga ya, terdaftar di Dapodik gitu kalau homeschooling ini. Nah, ini homeschooling dari Montessori ya. Ini juga Montessori juga ada mempunyai alternatif ya. Ada sekolah juga ada pendidikan. Jadi walaupun Montessori ini ada sekolah yang berkaitan dengan pendidikan, juga ada yang berkaitan dengan lembaga atau pendidikan berkaitan dengan homeschooling ini ya, dengan masyarakat nanti lepas dari sekolah. Nah, selanjutnya adalah ini sekolah alam. Ini kemarin Mbak Vinola ya. Jadi pendidikan alternatif selain sekolah ada namanya sekolah alam gitu ya. Jadi apabila kita memiliki siswa ya di sekolah, dia nggak meningkat, nggak ada peningkatan. Dan kita punya anak nih, kok setiap kali sekolah lesu, setiap kali sekolah nggak berkembang. Oh, mungkin ada alternatif sekolah lain ya. Nah, ini kebetulan Mbak Vinola membuat profil yang namanya sekolah alam. Ini kemarin beberapa tugas teman-teman ya, ini masuk kepada pendidikan alternatif gitu. Makanya saya sertakan beberapa tugas dari semester 1 ya teman-teman. Ini fasilitasnya sekolah alam memang lebih terbuka ya, karena ada anak-anak yang tidak suka dengan keadaan tertutup. Nah, sekarang kita masuk pada alternatif pendidikan Islam yang tadi ya. Jadi pendidikan Islam itu banyak ya. Ada rumah Quran, ada tahfiz. Nah, ini pendidikan ya. Nah, tadi saya bilang, jadi dalam satu sekolah itu bisa beragam usia anak-anaknya ya, tidak hanya satu ayat. Ini diambil oleh Mbak Fitriana ya. Mbak Fitriana di semester 1, ini dia membuat profil tentang pesantren rumah Quran Al-Hafsah atau tentang profil sekolah seperti ini. Nah, ini di pendidikan Islam gitu ya, walaupun mungkin pendidikan Islam seperti cuma ngaji doang, berkata kita mungkin mikirnya ke situ ya, cuma ngaji doang, cuma pelajarannya cuma itu aja, padahal enggak gitu. Nah, ini saya ngambil dari yang lain ya, ngambil dari luar gitu maksudnya, tentang modul. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengajar di guru sekolah dasar, bisa membuat modul seperti ini gitu loh. Karena pendidikan itu luas yang tadi saya bilang, jadi ada sekolah, ada pendidikan. Nah, jadi apabila teman-teman semester 3 gitu ya, pada saat di semester 1-nya belum mendapatkan materi tentang pendidikan alternatif, nah ini gitu ya. Ini makanya kita sekaligus kita ulang ya tentang pendidikan alternatif dan modul ajarnya. Jadi modul di sekolah pendidikan Islam ada nih seperti ini gitu ya. Jadi ketika Senin kita belajar bahasa gitu ya.
Selasa tentang adab, Rabu tentang sains, hari Kamis tentang logik, matematika, dan Jumat crafting. Jadi walaupun pendidikan Islam juga yang tadi saya bilang gitu ya, yang tadi di Bali gitu ya, tadi di Bali. Jadi kita itu tidak mengikuti pembelajaran kurikulumnya tidak seperti kurikulum yang ada di Kemendikbud gitu. Tapi kita memiliki kurikulum di mana sebagai seorang manusia itu kita harus punya ilmu ini loh gitu loh. Kita harus punya ilmu seperti ini gitu kan. Ini adalah pedoman atau pondasi kalian sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia yang baik. Ini yang harus kalian punya ilmunya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau di hari Senin ya tetap belajarnya sama ya, bahasa, Selasa adab, Rabu sains gitu ya. Sains ini diambil dari Asmaul Husna sainsnya. Betul, Asmaul itu memiliki sains ya, kalau teman-teman paham ya tentang ilmu sains. Ini tentang materinya, tentang sainsnya itu tentang Al-Fatah ya. Akidahnya mengucapkan kali syahadat juga banyak jenisnya. Lalu sainsnya itu tentang mari selamatkan binatang, eksperimen dengan magic mark atau materinya ada terlampir ya, karena berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Fatah. Al-Fatah itu artinya Allah yang maha membuka gitu. Jadi walaupun pendidikan Islam kurikulumnya menurut saya ini sangat bagus sekali gitu ya. Nanti saya kasih rahasianya ini ada di mana sih gitu. Bagi teman-teman yang ingin melakukan penelitian secara ini ya, secara agama gitu. Kayaknya Pak Atmo udah penasaran ya, mungkin dapat ambil dari mana sih? Atau Mbak Vinola tadi atau Mbak ini ya apa? Mbak Fitriana ya. Ini dapat dari mana sih Bunikan gitu ya? Kok ada sih kurikulum kayak begini? Ini ada, ini di Google juga ada gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Nah, jadi tugasnya teman-teman yang tidak bekerja, nah, mungkin teman-teman semester 3 nih, mungkin bagi yang tidak mengikuti pelajaran ya pada hari ini, silakan buka link yang namanya Sabumi. Nah, itu adalah disebut dengan pendidikan. Artinya dia itu tidak terikat dengan kurikulumnya, tidak terikat dengan kurikulum dari Kemendikbud, tapi kurikulum itu berdasarkan apa yang harus saya yang harus sebagai manusia memiliki sebagai suatu pedoman hidup gitu. Jadi saya punya kisah ya gitu ya, kisahnya teman-teman di Google, seorang keluarga ya memiliki 5 orang anak. Nah, ini kelima anaknya ini tidak disekolahkan di sekolah umum gitu loh. Ya kan 5 anaknya berbeda ya usia-usianya ya gitu. Jadi si ibu ini atau si keluarga ini, ayah dan ibunya itu menerapkan pendidikan namanya life skill. Jadi dari kecil dia tuh udah diolah kemampuannya gitu ya. Ya seperti halnya sekolah SMK itu kan pendidikannya sebetulnya life skill ya. Ada otomotif, ada pertanian, ada perikanan kalau di SMK tuh. Nah, jadi dia dari kecil itu anaknya tuh udah dilatih dengan life skill-nya gitu. Dari kecil dia udah bisa berdagang, oke dikasih dagangan. Dari kecil udah disuka tanaman, oke sama ibunya difasilitasi tanaman. Tanpa bersekolah di lembaga, jadi tanpa memiliki NISM gitu. Tapi dia jadi sekarang jadi pengusaha udah besarnya gitu ya. Sekarang jadi pengusaha ya. Jadi yang paling bungsu aja itu punya pengusaha sapi gitu. Memiliki sapi gitu ya di daerah mana gitu, daerah Sukabumi kalau nggak salah gitu ya. Dia memiliki peternakan sapinya juga besar dan laku, susunya juga laku, dagingnya juga laku gitu ya. Karena emang dari kecil si orang tua ini sedang menerapkan pendidikan life skill gitu. Jadi anak itu udah mandiri dari besarnya langsung mandiri gitu. Jadi walaupun dia itu tidak lulus sarjana, tidak memiliki NISM, tapi kehidupannya berhasil gitu karena mereka menerapkan yang disebut dengan homeschooling. Nah, ini contohnya alternatif ya, TPA dan daycare. Jadi TPA itu ada 2 jenis. Ada TPA tempat penitipan anak, ini yang ini. Lalu ada TPA Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, kalau tempat penitipan anak ini seperti lembaga ya, seperti sekolah gitu. Ini kayak Bu Ulfa kan juga bekerja di sini ya, di daycare gitu. Sedangkan TPA itu pendidikan ya, bukan sekolah. Jadi bisa dilakukan di rumah, bukan seumuran ya, nggak harus sebaya. Apa Umi? Bukan punya Umi. Nah, ini yang saya ambil adalah ini punya Mas Badur ya. Ini profil sekolahnya Mas Badur gitu.
Jadi Mas Badar itu punya rencana gitu ya, Bu, saya mau bikin ini gitu ya. Jadi emang Mas Badar ini juga tidak bekerja sebagai seorang guru ya. Mungkin bagi teman-teman semester 3 nih, saya kasih pemahaman. Di sini juga ada ya teman-teman semester 1 yang bukan seorang guru juga ya, tapi berkuliah sebagai pendidikan gitu ya. Dia berencana untuk membuat bimbingan belajar matematika yang artinya apa? Yang artinya di situ teman-teman sudah punya memiliki ya namanya jiwa seorang guru gitu ya. Walaupun nantinya entah mau jadi guru apa, tapi setidaknya dia memiliki suatu ilmu yang ilmunya itu bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah ini Mas Badur berencana untuk membuat bimbingan belajar matematika gitu. Jadi saya dukung kan. Muridnya siapa, apa gurunya siapa aja, Bu, saya rencananya muridnya ini ada Mas Rafael, ada Mbak Nabila, udah nggak apa-apa silakan gitu ya. Mau diaplikasikan apa enggak, baru rencana, oh ya udah gitu. Mau bertiga apa sendiri sendiri itu, oh ya udah silakan, oke, saya dukung, pokoknya apapun yang teman-teman ingin lakukan, oke, saya dukung gitu loh. Nah walaupun nanti jadi setidaknya ketika Mas Badru sudah mempunyai profil, mempunyai keinginan ya membuat satu sekolah, itu nanti akan mempermudah Mas Badur itu membuat suatu skripsi. Ya, artinya ketika dia masih semester 1 udah punya suatu program gitu ya, program gitu, nanti akan mempermudah di semester 1. Jadi kalau teman-teman dari awal sudah mempunyai program, suatu profil gitu ya, profil apapun yang teman-teman miliki sebagai seorang guru, nanti akan mempermudah teman-teman menuju skripsi ke semester 7 dan 8 gitu ya. Tapi kalau teman-teman dari semester satunya udah disuruh bikin jurnal, kayak tadi saya bilang, kayak tadi Mbak Hani ya, saya suruh masak, sana masak gitu ya, masak apa aja gitu ya, terserah mau masak apa kayak gitu kan, yang penting saya mau udah ada masakan, itu akan sulit gitu, teman-teman akan sulit membuat suatu program gitu, memasak apa ya, bunikan kata Mbak Hani gitu kan, saya bingung masak apa gitu. Tapi kalau kita arahkan dari awal, kira-kira yang bisa kemampuan bahannya apa, kayak tadi kan tentang sayur sop ya, oh saya maunya sop sayur karena sop kan banyak jenisnya ya. Makanya tadi saya bilang teman-teman itu kalau bisa spesifik, jangan secara umum. Kayak yang tadi saya bilang minuman sehat kan banyak ya, hewan juga banyak. Spesifik gitu ya, sayur sop. Kan ada sop kimlo, sop ikan, sop iga, sop buntut segala macam. Tapi apa yang bisa dipahami oleh Mbak Hani, oh sop sayur, oke silakan buat, saya bilang gitu kan. Oke silakan bikin ini gitu. Jadi walaupun teman-teman bikin tugas kita pandu. Nah ini orangnya mungkin malu-malu ya Mas Badur. Nah ini saya ambil modul bimbel ya. Ini modul bimbel dari mahasiswa saya PBI ya. Dia juga bukan seorang guru ya, tapi dia mengajar di bimbel ya, di bimbel. Ini hampir sama dengan PBI ya. Jadi ketika dia mencoba mengajarkan baca itu ya, ini ada 5 tahapan gitu, ada 6 tahapan. Jadi membaca 4 huruf dengan kata kembar. Kembar itu kan mama, papa, bobo, kata kembar. Lalu yang kedua membaca 4 huruf dengan kata sederhana kayak jari, maya, baca, cuci, baju. Lalu yang ketiga 5 huruf sederhana gitu kan, bulan, pohon. Jadi nggak langsung, jadi punya tahapan-tahapan gitu ya. Ketika dia mengajar siswanya di bimbel gitu. Nyampe sama dengan PBI kata bermakna ya. Nah ini pendidikan ABA, kurikulum ABA gitu ya. Ini juga sama ya, pendidikan ABA ini tidak di sekolah gitu, tapi dia juga punya kurikulum gitu. Jadi kurikulumnya ini misalkan tema belajar campuran warna, aktivitasnya campur warna, tujuan pembelajarannya ada, tingkat kesulitannya bagi anak-anak itu mudah. Ketika kita klik bahan ajar, kita klik level 1, nanti akan muncul seperti ini. Tuh. Ada modulnya, ada LK-nya gitu. Ada LK-nya, ada ajar yang harus dikerjakan, yang bersama dengan homeschooling gitu. Jadi ketika kita memberikan file ya ke orang tua murid itu, nanti dikasih file ini, nanti langsung terbuka toolingnya sama tujuannya sama LK-nya gitu. Ini karena di PPT, jadi saya nggak bisa klik linknya ya, karena ini di PPT, kecuali kalau saya tunjukkan langsung kurikulumnya. Jadi banyak ya teman-teman, ini tentang pendidikan alternatif sekolah-sekolah di mana apabila teman-teman bukan seorang guru bisa belajar seperti ini. Ini tentang video ya. Jadi mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah dengar, tapi memang harus saya ulang kembali sebagai motivasi untuk teman-teman semua. Karena memilih profesi Ya teman-teman. karena memilih profesi peduli untuk hidupnya orang lain, bukan meluluskan anak dari sekolah, tetapi
mengurus manusia. Semua yang dilakukan adalah membongkar fondasi bahwa mendidik itu meliputi cuma regulasi, mendidik itu main checklist, itu yang dirombak. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berat buat kita semua. Guru harus merubah paradigmanya dari sekedar meluluskan anak, dari sekedar melatih anak soal-soal, untuk menjadi seorang yang menyiapkan hidupnya anak di zaman globalisasi. Dan ini mulai ditata. Banyak yang berusaha, banyak sekali tantangan, banyak sekali kelemahan. Tetapi kita saat ini Indonesia menyentuh bagian pokok yang harus Ya teman-teman tadi ya, yang tadi saya bilang bahwa apa tuh dimana seseorang mencoba untuk membuat suatu merubah ya atau tadi apa ya lupa lagi deh. Yang pertama ini hampir sama ya. pilih profesi peduli untuk hidupnya orang lain, bukan meluluskan anak dari sekolah. Misalnya memperbaiki tadi saya bilang, jadi mencoba memperbaiki, mencoba menularkan kebaikan itu juga sebagai seorang guru ya, sebagai kalau dalam Islam sebagai seorang khalifah. Ini dia. Jadi bagi teman-teman, ini Sabumi itu ada dua ya, ada Sabumi homeschooling, ada Sabumi yang biasa. Jadi silakan buka di Google tentang Sabumi ya teman-teman, bagi yang tidak mengajar ya untuk membuat modulnya ya. Ini bagi semester 3 bagi yang tidak bekerja sebagai seorang guru, jadi silakan membuat modul dengan tipe Sabumi. Jadi itu aja sih tugasnya buat saya. Kenapa teman-teman harus membuka Sabumi ini gitu ya? Karena mungkin sebagai seorang wanita itu butuh gitu ya, butuh bagaimana sih cara nanti mendidik anak kita gitu ya, mendidik anak kita tuh semakin hebat tuh seperti apa gitu ya. Apabila kita mempunyai syukur-syukur kita mempunyai murid, kita paham apa yang harus kita lakukan terhadap anak kita. Apabila kita mempunyai adik ya, kita juga harus tahu sebetulnya adik kita tuh bagaimana sih gitu ya pembelajarannya gitu kan. Nah ini kenapa saya harus ke Sabumi gitu ya? Kenapa tidak ke PAUD ID gitu ya atau ke PMM? Ya, karena ini kita memasuki yang namanya berkaitan dengan pendidikan. Nah kalau ke PMM atau misalkan teman-teman saya arahkan ke PAUD ID atau ke PMM atau ke guru cerdas berkarakter gitu ya akunnya gitu ya akunnya. Nah itu sama aja teman-teman itu harus menjadi seorang guru yang memiliki lembaga gitu loh. Tapi kalau teman-teman yang tidak memiliki lembaga, silakan buka ya di Google gitu ya, sabumi.id gitu ya. Jadi nanti modulnya seperti ini. Atau teman-teman yang tidak bersekolah tidak mengajar kayak Bu Nurela, ada nggak Bu Nurela? Bu Nurela, Bu Nurela apabila tidak hadir tolong kasih tahu ya. Suruh Bu Niken, suruh belajar tentang buka link Sabumi gitu ya. Namanya Sabumi gitu. Nanti Bu Nurela bikin profilnya nih. Sekolah Sabumi seperti apa. Lalu di semester 3 buat modulnya seperti ini gitu ya di Sabumi. Silahkan ambil mana yang mau teman-teman ini apa tuh kirim ke saya gitu ya. Misalkan temanya apa hari ini di Sabumi. Misalkan teman-teman buka tema pada bulan Juni gitu ya. Tema pada bulan Juni temanya apa? Modulnya seperti ini Bu Niken. Udah kasih ke saya gitu ya. Intinya teman-teman belajar membuat satu perencanaan, membuat satu kurikulum, belajar membuat bagaimana sih mendidik ya sebagai seorang pendidik ya. Karena kita kan di sini sebagai sekolah pendidikan. Nah, mungkin di sini juga ada teman-teman yang udah pada keluar. Tadi sudah mencapai 83 ya. Sekarang 74 mungkin udah yang menuju ke maghrib atau menuju pulang dari habis kerja ya. Jadi tolong ya Mbak Nurul Hamida Pak yang teman-teman dari PBI ya hubungi Bu Nurlela gitu ya. Kata Bu Niken disuruh buka Sabumi, mudah-mudahan teman-teman semangat semua ya. Sampai lulus kuliah ya, sampai apa tuh namanya sampai wisuda gitu bersama-sama. Karena kita tuh pendidikannya tuh nggak seperti ini gitu ya. Coba bayangkan teman-teman kalau pendidikannya di negara Palestina itu ya, lagi perang tiba-tiba sekolahnya dibom gitu kan, otomatis kan kita melakukan pendidikan alternatif nih, kayak gini. Tiba-tiba kelaparan, guru-gurunya pada meninggal gitu kan. Atau nggak seperti ini di Somalia gitu ya.
kita mah enak ya sekolah di lembaga gitu. Coba kalau teman-teman berada sekolah yang kayak gini, sekolah murid-muridnya kelaparan gitu kan, kayak di sekolah Somalia ya, akhirnya pendidikan jadi apa terhambat ya, karena gizinya kurang, daya pikir juga kurang. Nah, ini kisah di Google ya, kisah gitu kan, ketika seorang anak yang tidak eh, belajar di sekolah lembaga, tapi berhasil ini di jalur SNTB ya, tapi juga berhasil menjadi seorang pengusaha. Baiklah teman-teman, di sini mungkin udah menjelang maghrib ya, saya mohon maaf kali ini saya mungkin agak kelamaan ya mengisi materi ya. Alhamdulillah tadi udah di apa? Tadi sudah di itu ya sama Pak Atmo teman ya, atau mungkin Mbak Dea yang ingin ini juga silakan. Ini saya izin ya untuk foto screenshot lagi. Di yang pertama tadi lupa nggak saya foto karena terlalu semangat untuk ngisi. Sebagai laporan yang teman-teman semua ini saya sebagai laporan saya isi. Silakan mungkin yang udah menuju maghrib apabila ingin apa tuh namanya mau disimpan susah ya. Apabila teman-temannya ingin apa keluar dari Zoom silakan. Saya sedang izin untuk screenshot dulu ya. Ibu, maaf Bu, Ya, Mbak Dea. tadi saya screenshot juga. Jadi kebetulan ada teman-teman semester 3 yang iya. baru datang. Saya screenshot juga, jadi saya share ulang ke grup kita aja ya Bu, semester 3. Iya, iya betul Mbak Dea. Ini taruh yang tadi misalkan baru hadir atau mungkin tadi terlambat, silakan klik yang ini apa share screen yang ini ya. Kemarin juga Mas Rafael bagus tuh screenshotnya barang apa berbarengan dengan materi ya. Ya hilang lah gitu kan. Ini bisa di screenshot teman-teman yang terlambat atau teman-teman yang ingin gitu ya. Mungkin yang sekolah tahfiz Quran juga bagus ini gitu ya. Mungkin tahfiz di usia ada usianya juga sekolah juga. Makanya untuk pendidikan agama Islam saya sangat menganjurkan gitu ya. Teman-teman buka buka ini gitu. Mudah-mudahan yang mengadakan sekolah tahfiz atau mungkin yang baru berencana pengen buat sekolah gitu ya, bukan buat sekolah sih, pengen membaca suatu pendidikan gitu, pendidikan apapun ya yang berkaitan dengan agama gitu, itu bagusnya ke Sabuni. Tapi kalau misalnya teman-temannya ingin ke umum, silakan buka PAUD ID atau gurubelajar.com. Tapi di sana memang kurikulumnya kurang lengkap. Kalau di Sabuni ini lengkap banget ya, malah bagus banget kalau bagi saya gitu. Baik teman-teman, kita akhir, ya sebelum stop share, akhirnya yang membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu Niken. Nanti saya besok ke kampus. Diminta sama Mbak Bu Dewi, Bu Dewi kan ke kampus doang kata dia. Pengen curhat biasa. Ya pada pengen curhat mungkin biasa kalau udah puyeng sama tugas-tugas minta solusi gitu. Terima kasih Bu. Ya tadi saya bilang ya teman-teman apabila kesulitan gitu ya, tugasnya terlalu berat gitu ya, seperti tadi membuat jurnal segala macam, ya udah tinggal bilang gitu ya ke dosen yang bersangkutan gitu, karena materinya kalau menurut saya terlampau jauh, karena kan teman-teman belum masuk ke penelitian kualitatif, belum masuk materi saintifik apa tadi statistik gitu kan, karena semuanya harus bertahap. Ketika teman-teman mendapatkan ilmu ini ilmu itu dulu, barulah ilmu itu gitu. Kayak misalkan sekarang bikin sop kimlo gitu kan, bikin sop kimlo otomatis saya pasti bahan-bahannya dulu ya kan, bahan-bahannya dulu, bumbunya dulu, nah baru teman-teman saya suruh buat gitu loh, kadar airnya apa dulu yang dimasukin, kan nggak langsung semuanya kan gitu, karena kalau jamur itu biasanya terakhir dimasukin kan gitu. Jadi ada hal-hal yang harus dipahami oleh teman-teman gitu.
ini saya lagi senang moto, habis pada pada on cam ada Mbak Dea, Mbak Cindy, Teh Fatima. Tadi mohon maaf ya teman-teman yang apabila tugasnya saya share di grup, mungkin ada yang Bu Niken tugas saya di share di grup gitu ya, mohon maaf ya, karena memang buat pelajaran buat semuanya ya, bukan berarti eh, hasil teman-teman itu nggak bagus atau apa, tapi memang buat pembelajaran bagi teman-teman yang lain gitu di semester 1. Kemarin juga Mbak Dia pernah ya, saya sudah bikin profil ya, profil pembelajaran waktu di semester 2 ya, masalah waktu itu ya. Iya, Belajar juga gitu. Tapi itu hanya PG PAUD aja sih, bukan semua. Baik teman-teman, saya mohon undur diri ya. ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Terima kasih Bu Niken. Pancasila sekarang masuk nggak? Diganti dosen, Bu. Tamu dosen. Pancasila? Ya. Tamu dosen dari PBI. Oh, masuk ke sana. Ya, masuk ke sana. Oke. Jam 7. Jam berapa? Jam 7. Jam 7. Sip. Ya, Bu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.